data dari Kementerian Kesehatan, hampir tiap hari ada warga Gaza itu meninggal karena kedinginan. Kebanyakan rata-rata yang meninggal karena kedinginan itu adalah bayi. Kita selama ini memang fokus bantu ke pengungsi-pengungsi yang ada di Gaza. Iya. Ya karena memang mereka paling parah lah. Tetapi jangan lupa pengungsi-pengungsi yang ada di luar Gaza. Saya jamin 100% gitu ya, barang bantuan itu bisa masuk ke dalam Gaza. Bahkan untuk jadi driver ojol pun nggak bisa. Sulit ya. Iya, jadi ojol nggak bisa karena memang driver ojol nggak ada di sana. Assalamualaikum sahabat zakat. Selamat datang di podcast Duduk Bareng ZS. Sini duduk bareng ZS. Sini duduk bareng ZS. Kalau lihat dari outfit kita ya, udah kebayang gak sih kita bakal bahas apa? Pastinya udah lah ya, masa belum sih, kan udah bagus banget kayak gini. Iya, ya ini kan? ada apanya sih? Bendera Palestina. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget. Karena beliau adalah seorang aktivis kemanusiaan ya, atau relawan kemanusiaan yang kemarin itu turun langsung ke perbatasan Palestina yang ada di Yordania ya. Iya betul. Nah, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sambut aja yuk Bang Kuku. Assalamualaikum Bang Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, mantap. Alhamdulillah Akbar ya. Perjuangannya ya. Iya benar. Nah, Bang Kuku kemarin sempat ke perbatasan Palestina yang ada di Yordania, itu kisaran bulan apa Bang? Ya, jadi saya berangkat itu di hari Kamis 14 November ya 2024. Waktu itu take off-nya pesawat dari Jakarta jam 23:20 gitu ya. Dan perjalanannya itu selama 9 jam ya. 9 jam. Tapi memang ada transit juga. Transit kurang lebih 3 sampai 4 jam. Kita transit pertama di Abu Dhabi. Ya, dari Abu Dhabi langsung ke Amman, Yordania gitu. Oh iya. Gitu. Sampai di sana jam kurang lebih pagi ya, kurang lebih pagi atau siang gitu ya, menjelang siang. Dan alhamdulillah langsung dijemput oleh tim relawan dari mahasiswa Jordan yang mahasiswa Indonesia yang ada di Jordan gitu. Oh, jadi mereka juga aktif banget ya Bang membantu Palestina dan juga menjadi jembatan kita yang ada di Indonesia ya, menyalurkan bantuan ke sana. Betul gitu. sekali. Nah, kira-kira apa sih Bang yang mendorong Bang Kuku tuh mau dan semangat gitu terjun langsung ke perbatasan Palestina yang ada di Yordan ini? Ya, jadi alhamdulillah ini merupakan panggilan kemanusiaan ya, panggilan hati yang memang kita menjadi sosok orang yang harus peduli gitu ya terhadap nasib bangsa Palestina. Karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan alhamdulillah ketika ditawarkan untuk berangkat memberikan penyaluran langsung ke perbatasan Palestina yang ada di Yordania, khusus di Gaza Utara, saya dengan bulat yang tekad saya mengiyakan gitu ya. Dan alhamdulillah keluarga semuanya mendukung dan tidak ada yang melarang gitu ya. Tapi alhamdulillah insyaallah dengan tekad yang bulat yang kita alhamdulillah bisa berangkat memenuhi panggilan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke perbatasan Gaza Utara yang ada di Yordania gitu. Alhamdulillah. Insyaallah dari keluarga juga mendukung ya. Betul. Dan selain itu juga karena memang background saya juga relawan kemanusiaan yang sudah banyak terjun kerelawanan dan kebencanaan di beberapa daerah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pihak keluarga nggak ada yang kaget, nggak ada yang heran. Pokoknya kalau udah ada kebencanaan, ada peristiwa kemanusiaan, insya Allah saya selalu turun di setiap event itu gitu ya. Dan memang menjadi relawan kemanusiaan yang ke perbatasan Palestina memang baru pertama kali ya. Jadi tapi dengan
pengalaman yang baru pertama kali itu Bismillah lah waktu itu saya bilang siap insya Allah memberikan yang terbaik ya untuk bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina gitu. Wah keren sih Masya Allah. Nah itu kalau boleh tahu mungkin agak kilas balik ke belakang dulu ya. Betul. Bang, itu dari tahun berapa sih udah terjun ke kerelawanan? Iya, itu saya sejak waktu tahun sekitar Januari 2005. Wow, Januari berarti udah 2005 ya udah 20. Iya 20 Udah lahir tahun. kan? Masya Allah, udah sih udah. Udah alhamdulillah udah. Masih SD kayaknya tuh. Ya, jadi waktu peristiwa bencana tsunami Aceh, gempa dan tsunami Aceh. Gempa tsunami Aceh kan tanggal 26 Desember tahun 2004. Nah, waktu itu memang sebulan setelah peristiwa Aceh itu gitu ya, saya langsung diminta untuk menjadi relawan di sana untuk membantu evakuasi terus dan sebagainya lah ya, termasuk trauma healing dan sebagainya selama 1 bulan gitu. Aceh, Bang. Di Aceh gitu. Dan di JS alhamdulillah dari tahun kurang lebih 2017-2018 ya, kita pernah melakukan misi kemanusiaan ya, mengirimkan bantuan ke titik-titik bencana seperti di Lombok ya. Waktu di Lombok kita pakai mobil ambulan dari JS gitu ya. Jalur darat ya. Jalur darat, betul. Kita di jalur darat karena bawa bantuan kan dari donatur di Depok gitu ya, kita jalan sampai ke Lombok gitu kan. Jadi saya paling jauh tuh paling Aceh, Lombok, terus Riau gitu ya. Itu memang jauh-jauh Bang. Ya. Sama ini Palu, waktu itu di Palu. Oh iya. Ya, Sulawesi kita pernah kena sana. Kalau di Palu kita naik pesawat. Ya, kalau naik mobil lumayan. Benar-benar. Capek. Gitu. Terus balik lagi ke tadi ya topik kita di penyaluran bantuan Betul. ke perbatasan Palestina yang ada di Yordania. Di sana kan pasti ada tantangan tersendiri gitu nggak sih Kak? Bener kan kayak dari perbedaan waktu aja di Indonesia sama di sana udah beda banget ya. Yeah. Nah apa sih yang pengalaman seperti apa gitu yang menurut Bang Kuku tuh di sana menantang, terus kayak pengalaman baru yang mungkin Bang Kuku rasain gitu pas di sana, boleh diceritakan? Tantangannya paling satu itu biasanya komunikasi ya, karena memang internet beda jaringan, beda provider gitu. Jadi kita dari Indonesia itu mempersiapkan udah data roamingnya gitu ya, supaya bisa tetap on di luar negeri gitu ya, kayak gitu. Jadi dan selain itu juga kita memang ketika mau berangkat ke Jordan itu sudah di briefing juga, karena waktu itu kan memang kafilah kita berangkat JTS itu bersama rombongan FOS ya, Forum Zakat. Jadi kita di sana bersama-sama kurang lebih 83 lembaga yang tergabung dalam FOS itu ya. Walaupun nggak semuanya ya, dari 83 lembaga itu paling kurang lebih ada 6 lembaga lah ya kurang lebih, kalau nggak salah ikut bagian langsung mengirimkan relawannya ke Jordan gitu ya. Tantangannya adalah ketika kita di briefing, pertama kita nggak boleh ketahuan itu sebagai relawan ketika masuk ke Jordan. Wah, kenapa tuh Bang? Iya, karena memang kita bahasanya di sana visanya visa turis. Gitu. Jadi bahasanya kalau memang kita memakai visa turis, karena yang paling gampang bisa masuk akses ke Jordan itulah dengan menggunakan visa turis. Jadi bahasanya kita dianggapnya seperti kayak melancong lah gitu, atau piknik gitu ya. Itu yang kita kita tantangannya, wah serem juga nih. Takutnya kalau kita ketahuan aktivis kemanusiaan gitu atau gimana, takutnya bayangan kita, wah takut ditangkep, takut dideportasi gitu kan, udah jauh-jauh suruh balik lagi gitu kan. Padahal memang misi kita yang misi kemanusiaan gitu. Cuman memang walaupun memang Jordan itu adalah negara yang menganut Islam gitu ya, tapi memang
ada peraturan-peraturan yang sangat ketat sekali kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi apalagi di sana ketika sebelum berangkat itu kita di briefing oleh teman-teman FOS, kita membawa uang cash tuh bantuan. Ya, bayangin masing-masing membawa uang 31.000 US dollar. Coba dikali. Itu kalau dikurskan berapa itu? Berapa ratus juta gitu kan? Bayangin, wah kalau buat, mohon maaf, kayak buat jalan-jalan sih, pantas lah ya gitu ya. Benar. Iya. Tapi Jadi deg-degan juga. Jadi bahasanya saya waktu itu bawa uangnya enggak disatukan dalam satu tas. Jadi ada yang dimasukin ke tas, ada yang saya tantongin di celana, di kemeja gitu ya. Ada yang saya tantongin di celana gitu. Jadi bisa tuh. Jadi 31.000 itu saya pecah-pecah tuh ininya. Jadi nggak digabung. Tapi deg-degan juga kan kalau seandainya ya kalaupun uang sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Tapi kan kalau ditanya-tanya kan bingung kita. Ini mau ngabisin duit segini mau ngapain gitu kan. Ya udah apa kendala bahasa ya tadi ya. Kecuali kalau kita masuk ke misalnya mohon maaf kayak ke Las Vegas tuh ketawa mau ngabisin duit. Gitu. Waduh. Iya, misalnya gitu kan. Tapi ini kita kan negara Jordan gitu kan yang memang ya nggak banyak tempat untuk menghambur-hamburkan uang lah gitu. Tapi ya, intinya ya bismillah lah kita karena niat kita tulus dan ikhlas untuk ingin misi kemanusiaan, pokoknya apapun yang terjadi tetaplah bismillah berangkat gitu ya. Walaupun menggambaran kita udah parno ya, maksudnya udah serem banget gitu ya. Takutnya ditangkap, takutnya dideportasi gitu kan. Tapi ada satu pengalaman menarik ya. Ketika di bandara Abu Dhabi dan juga di bandara Amman, di Queen Alia Airport itu kita dilarang membuat video atau foto-foto. Jadi kalau seketat itu ya. Seketat itu. Jadi bahkan saya sempat nih di bandara tersebut ketika baru nyampe di bandara Queen Alia Airport ya di Amman, Jordan itu, saya sempat videoin. Ketahuan nama security-nya. Security-nya waktu itu mbak-mbak ya. Saya nggak tahu mbak siapa namanya karena belum kenalan. Jadi kata security-nya dengan bahasa Arab gitu ya, walaupun saya nggak ngerti tapi saya paham maksudnya gitu kan gitu. No picture, no video gitu kan. Dan saat itu kata security hapus ya bahasa Inggrisnya delete pokoknya gimana. Wah, apa saya ditarik gitu ya. Tolong di-delete. Akhirnya di depan dia harus di-delete hasil videonya itu di bandara. Padahal di bandara ya di dalam bandara yang namanya kita baru pertama kali berkunjung ke bandara tersebut kan kita pengen mengabadikan. Ya, termasuk inilah buat bikin konten gitu kan. Buat ini ternyata nggak boleh. Baru baru beberapa detik lah udah dilarang gitu kan. Ternyata memang baik itu di dalam bandara maupun di luar bandara sama-sama nggak boleh sebenarnya gitu. Tapi karena di luar bandara pengamanannya nggak terlalu ketat, jadi kita bisa nyolong-nyolong lah buat bikin konten kan. Makanya saya waktu itu kontennya sebentar banget tuh, buru-buru yang lihat kanan kiri belakang gitu kan, ada security-nya kan gitu. Kalau ketahuan ya bisa kayak tadi bisa disuruh hapus itu. Akhirnya kita buru-buru langsung deh tuh kita naik mobil ke tempat peristirahatan gitu. Nah, tadi kan Bang Kuku udah banyak cerita tentang pengalaman yang menegangkan tuh ya di bandara gitu, ketat banget di sana. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang mengharukan? Gitu. Mengharukan Bang. Yang di mana? Pas di Jordan mungkin saat penyaluran itu pas di truk kemanusiaan atau saat packing Bang Kuku merasa terharu gitu. Iya. Kita sempat diajak di hari Sabtunya ya, diajak berkunjung ke Laut Mati. Ya, Laut Mati. Jadi di Laut Mati itu kita bisa melihat pemandangan daratan Palestina. Jadi kan karena di laut gitu ya, di wilayah Jordan, di sebelah sininya itu daratan Jordan ya, gitu ya. Nah, daratan Palestina gitu kan. Nah, selama kita perjalanan itu memang ada pos-pos perbatasan ya yang dijaga oleh tentara-tentara IDF Israel gitu. Jadi cukup penegangan juga sebenarnya gitu kan. Ternyata
di titik-titik perbatasan yang dijaga oleh tentara-tentara itu memang sangat ketat sekali. Jadi tentara-tentara itu bagaimana caranya supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam perbatasan melalui jalur laut mati itu. Gitu. Jadi di sana ketika di laut mati itu kita coba bertafakur ya bahasanya, melihat pemandangan di seberang itu dekat banget, mungkin jaraknya cuma kurang lebih 1 kilo lah ya, jarak antara daratan di Yordan itu dengan daratan di Palestina. Kita bertafakur dalam arti terenyuh juga gitu kan. Di depan sana ada tanah Palestina yang sedang dijajah. Ya. Tapi kita di sini tidak bisa berdaya gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bantu secuil apapun kita nggak bisa, gitu loh. Mohon maaf misalnya mau perang ke sana nggak bisa karena baru nyebrang aja udah pasti udah udah dihujani oleh drone, kan di sana pakai drone ya untuk menembak orang-orang di sana penyusup betul. Gitu ya. Nah setelah itu kita sempat mampir dijamu makan siang salah satu pengungsi Palestina yang waktu itu katanya dievakuasi oleh tim peduli yang merupakan relawan mahasiswa Indonesia yang ada di Yordan. Katanya orang tersebut satu keluarga ya. Jadi kalau kalau mau evakuasi warga itu harus satu keluarga. Nggak boleh dua orang, nggak boleh, harus satu keluarga. Jadi satu keluarga itu ada suami istri, anak, sama ibunya, sama orang tuanya, kayak gitu. Waktu itu kita berkunjung ke Umi Yusuf, ya Umi Yusuf. Jadi Umi Yusuf itu punya anak namanya Yusuf ya. Terus bersama istrinya, bersama kedua anaknya itu ditampung, disediakan tempat kontrakan sama tim itu. Bahasanya kontrakan. Ketika mereka berusaha mengevakuasi mandiri ya kan, dari Gaza ke Yordan kayak gitu. Dan itu memang kita sempat ngobrol dan ternyata memang mereka masih punya saudara ya, yang Abil khusus ini orang tua dari si istrinya Yusuf itu. Istrinya Yusuf masih punya ayah, masih punya ibu yang ternyata masih tinggal di camp pengungsian di Gaza Utara. Gitu. Dan setiap harinya mereka menceritakan bahwasanya orang tuanya itu ya menghadapi kehidupan yang sangat sulit gitu ya. Karena ya salah satu itu banyak ancaman pemboman gitu ya, penembakan itu udah biasa lah setiap hari seperti itu. Dan itu membuat kita momen yang bahasanya sedikit mengharukan lah ya, mengharukan sekali. Kita melihat ternyata ini loh, tim relawan sana cuma baru bisa menyelamatkan satu keluarga, tapi bahasanya ternyata masih banyak keluarga-keluarga Palestina yang khusus yang ada di jalur Gaza yang ternyata memang minta untuk diselamatkan gitu. Karena memang ya seharusnya setiap kondisi perang itu tidak ada hal yang mengenakan lah buat keluarga untuk kita tinggal gitu ya. Jadi memang kondisinya perang itu luar biasa, dampaknya yang sangat dahsyat ya, sehingga membuat keluarga-keluarga di Palestina itu memang butuh perlindungan untuk menyelamatkan keluarganya gitu, kayak gitu. Nah itu salah satu momen yang terharu lah gitu. Oke, ini Masya Allah banget ya. Tadi kan kita udah dengar kisah yang mengharukannya. Nah, tapi nih Bang, jadi masih ada aja nih netizen yang menanyakan gitu ya. Kayak, emang bener gak sih bantuannya nyampe? Gitu. Itu gimana tuh Bang? Masih ada yang nyinyir. Masih ada yang nyinyir. Sungguh terlalu. Ya jadi ya kita sih bahasanya memaklumi ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang kita bahasanya butuh mengedukasi netizen yang mungkin banyak yang belum paham tentang dinamika penyaluran bantuan untuk Palestina
gitu ya. Jadi sedikit saya jelaskan tentang pintu masuk penyalur barang-barang bantuan penyaluran yang sekiranya bisa kita akses secara umum gitu ya. Karena memang bahasanya wilayah Palestina itu yang bahasanya masih banyak terjajah adalah di wilayah Gaza gitu ya. Satu-satunya wilayah Palestina yang memang belum 100% dikuasai oleh Israel adalah wilayah Gaza gitu. Selebihnya 90% lebih wilayah Palestina sudah dicaplok oleh Israel. Nah, jadi di Gaza ini memang gerbang terakhir pertahanan masyarakat Gaza masyarakat Palestina untuk mempertahankan tanah lahirnya. Jadi bantuan-bantuan untuk yang bisa masuk ke Gaza itu rata-rata ada dari 2 jalur, ya, dari Gaza Utara dan Gaza Selatan, gitu. Gaza Utara itu berbatasan dengan yang paling dekat itu Yordania, Yordania, Suriah, Lebanon, gitu ya. 3 negara itu yang paling dekat dengan perbatasan di Gaza Utara, termasuk dekat dengan daerah tepi barat, gitu ya. Nah, yang kedua ada di jalur Gaza Selatan. Gaza Selatan itu berbatasan dengan Mesir, ya, Mesir, Turki dan sebagainya. Nah, saat ini yang memang agak susah masuk mengirimi bantuan adalah dari perbatasan Mesir. Nah, di Gaza Selatan. Kenapa susah? Karena memang pemerintahan di Mesir oleh Jenderal As-Sisi, presiden Mesir, memang tidak banyak mengakomodir bantuan-bantuan bisa masuk ke sana. Satu-satunya barang bantuan yang bisa kita akses mudah adalah di Gaza Utara, ya. Nah, Gaza Utara yang paling memungkinkan adalah perbatasan Yordania, karena Suriah sedang konflik gitu waktu itu ya. Lebanon juga suka bahasanya konflik dengan Israel juga ya, dengan pejuang-pejuangnya. Jadi yang paling aman untuk menyalurkan bantuan adalah lewat Gaza Utara, perbatasan Yordania dengan Gaza Utara, ya. Tetapi walaupun aman untuk kita masuki, tetapi ada juga bahasanya halang rintangnya, gitu. Halang rintangnya adalah memang semua yang masuk ke dalam perbatasan itu harus diperiksa oleh tentara-tentara IDF yang ada di perbatasan Gaza tersebut. Nah, tetapi di Yordan itu kita bisa mengakses, dibantu oleh tentara-tentara militer dari Yordan, supaya barang-barang bantuan itu bisa masuk mulus diizinkan masuk ke dalam Gaza, gitu ya. Karena memang pemerintahan Yordan masih punya hubungan diplomatik dengan Israel. Enaknya di situ, ya, kelebihannya. Jadi setiap negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel itu biasanya akan dapat akses yang mudah, gitu ya, untuk bisa masuk ke dalam wilayah Gaza. Walaupun itu wilayah Palestina, tetapi memang dijaga ketat oleh tentara-tentara IDF, gitu ya, tentara Israel, gitu. Nah, ketika kita memberikan bantuan waktu bersama rombongan Forum Zakat bersama 83 lembaga LAS, waktu itu kita mendapat keistimewaan dengan dikawal oleh tentara militer dari Yordan, karena kita bekerja sama dengan NGO terbesar di Yordan, yang NGO-nya itu namanya ICCS, yang memang dimiliki oleh keluarga kerajaan. Gitu. Jadi secara historis sebenarnya kerajaan Yordan itu sebenarnya mendukung Palestina, Bahkan istrinya sang raja itu orang Palestina asli, orang Palestina. Iya. Makanya Yordan itu welcome sekali dengan orang-orang Palestina, dan juga punya konsep khusus terhadap pengungsi-pengungsi Palestina yang datang di Yordan. Nah, jadi mereka memfasilitasi NGO yang ingin mengirimkan bantuan itu lewat
yang dikawal oleh tentara-tentara atau militer dari Yordan. Karena kalau dikawal oleh militer Yordan aman tuh, sama tentara Israel pasti akan dibolehin masuk ke dalam gitu kan. Walaupun memang tetap akan diperiksa, khawatir ada senjata ilegal misalnya selundupan yang dianggap itu adalah dilarang oleh tentara Israel gitu kan. Selain itu juga memang dikawalnya bantuan kita dengan militer Yordan itu salah satunya adalah juga untuk mengantisipasi jika ada gerombolan-gerombolan pengacau ya yang sebenarnya itu didalangi oleh tentara Israel. Jadi ada sekelompok warga sipil yang dipersenjatai oleh tentara Israel itu untuk sengaja untuk mengacau, menyerang bantuan-bantuan yang masuk yang masuk ke Gaza. Gitu. Mereka harus senjatai, mereka kayak perompak gitu. Ya, kayak ngebegal lah gitu. Gitu. Betul bahasanya. Warga-warga sipil yang mengacau itu gerombolan pengacau itu yang dipersenjatai oleh Israel itu suka menjara gitu loh. Terus bahkan nggak segan-segan membunuh supir-supir truknya itu. Gitu. Makanya bantuan kita alhamdulillah yang kemarin kita salurkan dijamin insyaallah masuk ke dalam Gaza lewat Gaza Utara. Gitu. Jadi insyaallah dijamin walaupun memang prosesnya memang berliku, prosesnya ketat lah gitu ya. Dan nggak bisa sehari 2 hari sampai. Nah itu biasanya bisa 4 sampai 5 hari bantuan itu baru bisa nyampe ke titik yang akan mereka salurkan gitu. Jadi yang menyalurkan itu nanti di sana di Gaza Utara itu adalah relawan-relawan dari Yordan gitu. Yang bisa masuk ya betul. Kita sendiri relawan dari selain dari Yordan gitu ya atau dari Palestina itu nggak bisa masuk sembarangan karena untuk mengurus visanya bisa sampai 40 hari biaya visanya juga mahal. Betul mahal sekali. Terus kemudian belum tentu ketika kita mengurus visa itu diizinkan untuk masuk ke wilayah Gaza itu karena memang segitu ketatnya lah tentara-tentara Israel mensortir, memfilter yang bisa masuk ke dalam Gaza gitu. Jadi makanya itu bisa masuk ke dalam Gaza walaupun memang penuh liku-liku ya maklum lah karena kita itu memberikan bantuan itu ke daerah konflik perang iya kan. Kalau konflik perang ya maklum lah agak tersendat dikit gitu tapi saya jamin itu semuanya sampai ke dalam ke sasaran yang ada di Gaza gitu. Semoga sampai dan bisa membantu saudara-saudara kita di sana ya. Amin. Betul, amin. Selanjutnya nih, kan tadi Bang Kuko sempat mention kalau Yordania itu banyak memfasilitasi pengungsi Palestina. Berarti di sana tuh banyak camp-camp kan. Kalau saya tidak salah ada kurang lebih ada 10 camp. Nah, Bang Kuko sempat mampir gak sih ke salah satu camp yang ada di sana? Itu selain kita mengirim bantuan kurang lebih 12 truk 12 truk bantuan yang berisi paket-paket sembako itu jumlahnya kurang lebih 8.880 yang kita kirim ke perbatasan di Gaza Utara. Selain itu kita alhamdulillah dapat kesempatan mengunjungi salah satu camp yang menurut saya camp yang cukup tua dan juga banyak menampung pengungsi-pengungsi dari Palestina, yaitu di Camp Sukhna. Jadi Camp Sukhna ini adanya di Desa Sukhna, Provinsi Zarqa, Yordania. Di situ kita mau diberikan kesempatan untuk mengunjungi salah satu camp yang menampung warga Palestina yang terusir dari wilayahnya, begitu. Ada berapa keluarga tuh di Camp Sukhna? Di sana sebelum terjadi peristiwa Tufadul Aqsa yang terjadi di tanggal 7 Oktober 2024. 2023 ya. Jadi itu kurang lebih ada
7.000 sampai 8.000 lah pengungsi. Nah, semenjak peristiwa Tufanul Aqsa ya, dalam waktu 1 tahun itu dari 2023 sampai 2024 totalnya menjadi nambah kurang lebih 10.000-an. 10.000 pengungsi. Berarti ada penambahan kurang lebih dari 2.000 lah yang mengungsi di camp Sukhna itu. Kayak gitu. Jadi ya memang awalnya pandangan kita yang namanya camp itu bentuknya tenda, benar, memprihatinkan lah bahasanya. Ternyata memang tidak seperti itu gitu ya. Jadi kalau yang tenda-tenda itu adalah para pengungsi yang ada di dalam Gaza tersebut, gitu kan. Orang-orang yang di dalam Gaza itu yang rumahnya sudah pada hancur rata dengan tanah, itu biasanya sebagian besar akan mendirikan tenda ya untuk pengungsian gitu. Nah kalau di Sukhna bangunannya berupa bangunan sebenarnya ada banyak yang permanen. Gitu. Sejarahnya camp itu sudah ada sejak tahun 1669. 1969. Ya. 1969. Iya. Oke. 1600. itu jauh ya. Masih aman ya. Iya, itu Palestina masih merdeka, masih berdiri sebagai negara ya. Iya, tapi enggak juga karena juga. Gitu. Sejarahnya Palestina itu sudah dijajah dari tahun 1948. Sejarahnya itu. 1948 itu Palestina sudah resmi secara resmi dijajah oleh Israel. Dan ini sebenarnya sejarahnya camp ini banyak menampung korban-korban perang Arab ya, disebutnya perang antara Arab dan Israel. Jadi perang Arab dan Israel itu gabungan orang Arab itu jadi negara Yordan, Lebanon, Suriah, termasuk di Palestina juga gitu. Itu bersatu melawan Israel. Gitu ya waktu itu. Nah, cuman pada intinya Israel yang menang, gitu ya. Makanya di perang itu ada beberapa wilayah yang tadinya tepi barat itu dikuasai oleh Yordan. Tepi barat yang ada di Gaza itu tadinya dikuasai oleh Yordan, cuman karena Yordan kalah di dalam perperangan lawan Israel, maka Israel mencaplok wilayah tepi barat. Jadi waktu itu Israel mencaplok wilayah tepi barat, mencaplok dataran tinggi Golan yang ada di Suriah gitu ya, termasuk di wilayah dekat Danau Tiberias itu sempat dikuasai oleh tentara Israel. Nah, camp Sukhna itu menjadi penampungan awalnya untuk penampung korban-korban perang di tahun itu gitu ya, di tahun 67 sampai 68. Nah itu. Jadi sebenarnya camp Sukhna ini berdiri di atas tanah wakafnya orang-orang Muslim Chechnya. Tahu Chechnya ya? Chechnya itu salah satu ras suku yang ada di Rusia. Ya, jadi sejak zamannya masih Uni Soviet, Chechnya itu sudah ada dan menjadi satu wilayah provinsi di Rusia waktu itu. Nah, kalau cerita lagi panjang lah tentang Chechnya itu seperti apa ya. Intinya ketika dulu perang antara Chechnya dengan Uni Soviet, Muslim Chechnya itu mengungsi membeli tanah di wilayah Yordan itu, di Sukhna itu. Nah, ketika sudah aman, tidak berperang lagi dengan dengan Uni Soviet pecah, ya, maka balik lagi ke kampung halamannya di Chechnya. Nah, karena ini tanah ada nganggur lah bahasanya, oleh pemerintah Yordan itu diberikan difasilitasi, silakan kalian mau ngungsi ya orang-orang Palestina ya di wilayah Sukhna itu bebas, tetapi memang pemerintah Yordan tidak memberikan fasilitas membangun camp itu. Jadi yang bangun camp itu sebenarnya mandiri dari mereka masing-masing ya. Dibantu juga oleh NGO dari seluruh dunia yang biasanya banyak membantu, termasuk lembaga PBB. Ada lembaga PBB yang khusus untuk membantu para pengungsi Palestina, namanya UNRWA, ya, UNRWA gitu ya, bukan Yura ya. Kalau Yura beda Yura bukan, tapi UNRWA gitu. Jadi
termasuk lembaga UNRWA ini membantu memfasilitasi membangun camp yang ada di Sukna yang menampung orang-orang Palestina yang terusir yang menjadi korban perang waktu itu. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, tadi udah ada insight ya dari Bang Koko tentang camp Sukna gitu. Mungkin bisa kali ya diceritain gitu ke sahabat zakat, bantuan apa sih kira-kira yang sekiranya tuh banyak dibutuhin gitu sama orang-orang yang mengungsi di Yordania, terutama di Sukna Camp. Ya, jadi bantuan yang kita berikan ke para pengungsi yang Palestina yang ada di Yordan itu memang mereka sangat membutuhkan gitu. Jadi memang sebenarnya pemerintah Yordan itu bukannya tidak peduli dengan para pengungsi di Palestina, cuman apa daya mereka itu secara APBN itu tidak bisa memberikan bantuan yang lebih kepada para pengungsi Palestina gitu loh. Jadi mereka hanya bisa membantu sesuai dengan kemampuan yang mereka punya, yaitu misalnya jadi di Yordan itu banyak lahan kosong sebenarnya, lahan kosong yang bisa dijadikan mereka untuk camp-camp pengungsi. Tapi untuk mengelola terus memberikan bantuan suplai makanan dan sebagainya untuk camp itu, pemerintah Yordan belum mampu. Saat ini yang baru mampu mensuplai full negara yang mensuplai full pengungsi Palestina itu hanya di Turki. Itu pun sekarang mereka sudah sangat terbebani dengan terjadinya krisis ekonomi juga di Turki, sehingga membuat mereka terjadi resesi ya, sehingga mata uang mereka jadi anjlok gitu. Itu gara-gara memang Turki itu bisa menampung semua pengungsi Palestina dan diberikan fasilitas pendidikan, kesehatan, pangannya gitu kan, sampai pekerjaan mereka difasilitasi. Tapi di Yordan nggak bisa kayak di Turki, karena memang keterbatasan APBN-nya itu sangat kecil, terbatas. Bahkan separuh dari APBN di Yordania itu katanya masih disubsidi oleh Amerika, sama Israel, sama Arab Saudi. Jadi you know lah ya. Jadi kenapa Yordan itu tidak bisa 100% mensupport Palestina? Karena memang ya mereka masih dibantu oleh bahasanya oleh antek-antek Israel yang notabene adalah statusnya sebagai penjajah Palestina gitu. Tapi kalau dari masyarakat Yordania, warganya sangat mendukung sekali. Bahkan dukungan masyarakat Palestina di Yordan itu sangat besar sekali. Terbukti adalah mereka konsisten memboikot barang-barang yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Makanya mohon maaf kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite gitu ya. Itu di sana udah nggak ada. Tidak ada. Diganti dengan merek-merek lokal. Jadi mereka memproduksi hal yang sama betul, gitu ya. Betul. Biar nggak usah konsumsi merek-merek itu. Gitu. Makanya nggak ada mohon maaf kayak McD, KFC itu nggak ada. Tapi diganti dengan merek-merek yang lokal. Gitu. Kita juga belum ada ya di sana. Ini bukan cabang di sana. Sukses chicken ya. Kalau boleh sukses chicken, cakep tuh. Iya, boleh. Kayak gerai gitu ya di sana. Insya Allah laku lah. Tapi memang disesuaikan dengan lidah orang-orang Arab ya. Karena orang Arab itu biasanya kalau sekali makan itu 1 ekor ayam. Waduh. Satu orang. Nggak bisa sepotong gitu. Nggak bisa. 1 ekor. Ya. Oke, balik lagi ke makanan gitu. Lapar. Iya ya. Kita selama ini memang fokus bantu ke pengungsi-pengungsi yang ada di Gaza. Iya. Ya karena memang mereka paling parah lah. Tetapi jangan lupa pengungsi-pengungsi yang ada di luar Gaza. Wabil khusus di Yordan. Karena kenapa? Pasti banyak bertanya dong. Kenapa sih? Kan mereka sudah aman, udah nggak ada perang gitu kan, bisa hidup tenang gitu kan, nggak harus dihantui oleh kematian gitu kan, bom-bom gitu kan. Jangan salah. Di para
para orang-orang Palestina yang terusir dari tanahnya di Gaza gitu ya, ataupun di wilayah Palestina lainnya, ketika mereka mengungsi ke wilayah lain yang ada di luar Gaza, di Yordania, itu mereka tidak membawa harta sama sekali. Harta mereka sudah habis. Hancur gitu kan. Kalaupun ada uang, hanya sebatas uang yang saat itu aja mereka punya. Untuk biaya hidup sehari-hari udah habis dan tidak bisa. Makanya mereka di kamp-kamp pengungsian yang ada di Yordan, ya, baik itu di Sukhna, Jeras, Irbid, Wihdad dan sebagainya, mereka masih butuh uluran tangan dari lembaga-lembaga kemanusiaan, ya, NGO dari seluruh dunia, khusus ada di Indonesia. Nah, jadi yang saya pelajari, yang saya ketahui ketika saya mengunjungi di Camp Sukhna, kondisi memang sangat memprihatinkan. Kenapa? Walaupun mereka tinggal di, mohon maaf, bangunannya memang bangunan-bangunan di Camp Sukhna itu 100% mirip dengan bangunan yang ada di Palestina, yang di Gaza. Mereka bangunannya seperti apartemen, tapi kayak bukan apartemen ya. Tapi memang kondisinya di sana mereka tidak punya sanitasi. Ya. Jadi sanitasi itu kan saluran pembuangan limbah rumah tangga, ya, yang mereka tidak punya itu. Gitu. Tapi kalau toilet ada, Bang? Toilet ada. Ya, tetapi sanitasinya, pembuangannya tidak ada. Jadi memang sebenarnya camp itu fungsinya hanya untuk sebagai tempat tinggal darurat. Sementara dong kalau darurat. Yang sewaktu-waktu memang mereka akan pindah lagi ke tempat asalnya. Tetapi karena kondisinya di Gaza itu masih perang, masih konflik gitu ya, mereka nggak bisa kembali gitu loh. Mau gimana kembali orang masih kondisi perang gitu kan. Nah, kondisinya satu tadi mereka tidak punya sanitasi. Ya. Terus kedua, ada 3 pokok kebutuhan dasar yang tidak bisa mereka dapatkan, tidak bisa difasilitasi oleh pemerintah Yordan. Yang pertama, mereka tidak mendapatkan fasilitas pendidikan gratis dari pemerintah Yordan, gitu ya. Jadi mereka nggak bisa masuk sekolah-sekolah negeri gitu, Bang. Kalaupun mau masuk ya paling sekolah swasta, itu pun bayar. Dan mahal biasanya. Iya, dan mahal. Duit dari mana gitu kan. Terus kedua, tidak dapat fasilitas kesehatan. Klinik, rumah sakit, itu tidak ada. Dan karena itu tadi keterbatasan anggaran dari Yordan gitu loh, di pemerintah Yordan, akhirnya mereka mendapat fasilitas itu dari NGO ya. Salah satunya adalah ICCS itu. Mereka memfasilitasi kebutuhan dasar tadi gitu loh, pendidikan, kesehatan gitu ya. Makanya di Camp Sukhna itu ada fasilitas klinik gitu ya, dan juga sekolah ya gitu, sekolah. Itu pun juga sekolah paling hanya cuma TK dan SD aja. Gitu. Jadi nggak nyampe ke pendidikan yang tinggi. Ya, tidak ada karena keterbatasan. Ya, sehebat-hebatnya juga NGO itu juga memang ada keterbatasan gitu ya. Kayak gitu. Dan yang ketiga, mereka di para pengungsi Palestina di Yordan itu tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan formal. Jadi, misalnya pekerjaan kantoran, pekerjaan PNS gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi sebenarnya populasi masyarakat warga Yordan itu sebagian besar juga memang anak-anak keturunan dari Palestina gitu. Yang sebelum tahun 67 mereka masih punya punya fasilitas untuk merubah kewarganegaraan menjadi warga negara Yordan. Tapi sekarang udah nggak bisa. Gitu. Mereka tidak punya hak dapat fasilitas pendidikan gratis, tidak bisa dapat hak kesehatan gratis, dan juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, sekarang gimana mau dapat uang? Pekerjaan aja susah. Ya kan? Pekerjaan untuk formal misalnya jadi jadi pekerjaan kantoran, jadi PNS, itu nggak bisa
gitu. Bahkan untuk jadi driver ojol pun nggak bisa. Sulit ya. Iya, jadi ojol nggak bisa karena memang driver ojol nggak ada di sana. Oke, ini tadi ditanggepin serius lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi benar ini fakta ya. Iya, Di Bisa sana kalau driver onta ada. ojol ya, onta online. online. Ya jadi memang ini nih salah satu hal yang menarik ya di Jordan itu ternyata memang nggak ada motor. 99% mereka menggunakan public transportasinya adalah mobil ya dan bis gitu ya. Gitu. Angkot juga nggak ada kayaknya. Angkot biru juga, angkot 02 juga ada gitu kan. Jadi motor itu ternyata di sana yang punya itu hanya orang-orang yang sultan lah, sudah orang kaya gitu, orang tajir. Yang punya orang kaya, iya. Karena ternyata iya. Makanya saya kapan-kapan kalau mau ke Yordan mau balik lagi mau kira-kira bisa nggak bawa motor dari sini gitu ke Yordan gitu. Kan di sana jarang orang kaya kan. Di Indonesia kita dianggap bukan orang kaya, tapi di Yordan kita kalau naik motor dianggap orang kaya. Wah. Bisa itu. Karena di sana saya tanya-tanya ke relawan di sana, pajak untuk membayar motor itu lebih mahal daripada mobil. Oke. Gitu. Saya juga heran kenapa motor lebih mahal bayar pajaknya ketimbang mobil. Gitu. Saya juga bingung. Jadi yang pakai motor itu biasanya memang sih rata-rata motor yang mereka gunakan adalah motor-motor moge ya, motor gede. Paling kecil kayak modelnya kayak NMAX gitu ya. Atau PCX Ada gitu. Mio, di sana Mio nggak ada. Iya, itu dia. Mio Karbu juga nggak ada Mio ya. Racing. Gitu. Nggak ada, apalagi Supra nggak ada. Tapi kalau saya lihat kemarin nggak ada yang pakai jaket hijau gitu ya, ojol nggak ada ya. Makanya gitu. Oke. Terakhir ya back to topic lagi ya teman-teman. Jadi tadi kita udah bahas tentang bentuk bantuan apa yang paling dibutuhkan gitu. Nah supaya kita mungkin bisa secara nyata membantu mereka nih, Bang Kukuh itu kita bisa melakukan apa sih untuk mereka? Jadi itu ya, everyday setiap hari saudara-saudara kita, baik itu yang ada di wilayah Gaza, Palestina, maupun di wilayah di luar, yaitu di perbatasan atau yang sedang mengungsi, yang terusir di perbatasan di Yordania, Turki, Mesir, itu mereka intinya semuanya masih membutuhkan uluran tangan kita, masih butuh bantuan-bantuan kita. Sekarang pertanyaannya sampai kapan? Ya sampai mereka Palestina merdeka. Sampai menang pokoknya ya. Selama Palestina dijajah oleh Israel, selama itu pula kita harus bantu orang-orang Palestina. Mereka setiap hari butuh makan, setiap hari butuh air bersih. Apalagi di musim dingin ini, data dari Kementerian Kesehatan hampir tiap hari ada warga Gaza itu meninggal karena kedinginan. Kebanyakan rata-rata yang meninggal karena kedinginan itu adalah bayi. Bayangin, bayi belum genap setahun mereka harus harus meninggal karena kedinginan. Karena memang ya biasanya kita kalau di sini bayi biasanya dapat kehangatan dari misalnya di bedong dan apa. Mereka nggak ada fasilitas itu. Mau bedong pakai apa? Orang nggak ada pakaian yang layak untuk mereka mereka pakai untuk anak-anak mereka yang masih bayi gitu ya. Makanya rata-rata yang meninggal karena kedinginan di musim dingin ini itu rata-rata tiap hari ada, ya. Itu rata-rata adalah bayi gitu ya. Dan juga lansia. Biasanya lansia itu banyak meninggal karena kedinginan. Makanya setiap hari kita harus membantu gitu loh, bantuan makanan, minuman, dan sekarang kalau di musim dingin pakaian yang menghangatkan ya, jaket, selimut gitu ya, dan juga rumah. Mereka bahasanya mohon maaf karena rumahnya semuanya hancur rata dengan tanah, mereka tinggal di tenda-tenda yang sangat sederhana, dan itu memprihatinkan. Berapa sih kekuatan tenda, dan tendanya mohon maaf mereka tenda-tenda terpal biasa yang suatu waktu ketiup angin
roboh, terbang, robek gitu ya. Apalagi kalau cuacanya sedang turun hujan, ya habislah basah setenda-tendanya itu di dalamnya itu basah dan mereka tidak bisa berkata apa-apa gitu kan. Nah makanya saya menghimbau kepada para teman-teman semuanya, kaum muslimin dan muslimat, dan juga nggak cuma orang Islam aja sih, kita juga menyuruhkan juga kepada orang-orang non Muslim pun juga seluruh dunia ya, khusus yang ada di Indonesia, terus bantu Palestina gitu loh, karena memang ini merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa, yang sejarah yang tercatat pun ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi kekejaman yang dirasakan oleh penduduk Palestina, yang dirasakan oleh penjajahannya oleh tentara-tentara Israel itu sangat-sangat biadab. Makanya kita terus harus memperjuangkan Palestina ini, membantu sekuat tenaga yang kita punya. Ya kalau kita punya uang yang bisa kita sisihkan setiap harinya, ya terus kita sisihkan aja. Setiap bulannya, setiap harinya kita harus membantu warga-warga Palestina. Ya dan ini alhamdulillah kalau di Indonesia kita tidak bahwasanya orang-orang Indonesia itu tidak memungkiri lah, orang-orang Indonesia itu sangat dermawan. Ya saya yakin itu karena orang-orang Indonesia terkenal dengan orang yang sangat dermawan, orang yang sangat senang membantu. Ya walaupun yang kita bantu adalah yang kita tidak kenal, walaupun tidak kenal siapa dia, mereka siapa gitu kan, tapi dengan kedekatan kemanusiaan, rasa persaudaraan antar manusia, dan juga apalagi ini kalau kita sesama muslim ya kita wajib dong membantu gitu kan orang-orang yang ada di Palestina. Jadi bantu dengan uang, bantu dengan makanan dan minuman dan sebagainya, itu wajib kita bantu sampai Palestina merdeka. Gitu. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah kita udah berada di ujung segmen ya. Dan tadi benar kata Bang Kuku kalau tragedi kemanusiaan genocide yang ada di Palestina sekarang itu nggak serta-merta hanya membutuhkan perhatian atau dukungan dari umat muslim saja, tetapi umat non-muslim juga yang berada di seluruh dunia. Jadi kayak kita itu nggak perlu jadi muslim untuk mendukung Palestina, tapi kita hanya perlu untuk menjadi manusia. Mantap. Luar bioskop. Terima kasih untuk sahabat yang telah menyaksikan podcast episode 8 bersama Bang Kuku dan Kurina serta Pria. Sampai jumpa lagi di Pria atau wanita? Saya pria tapi saya wanita ya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast episode 9. Oke, episode 9 ya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sini duduk bareng ZS.